Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini, eh, tema kita ini yaitu membuka rahasia metode belajar terbaik dengan memanfaatkan aplikasi gaya belajar di sekolah. Jadi nanti kita akan bertemu dengan teknis ya, bagian teknis bukannya sekedar konsep teori, tapi nanti kita akan praktek langsung bagaimana cara mendeteksi gaya belajar pada siswa kita dan apa yang akan terjadi keseluruhan dengan gaya belajar tersebut. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ali Ishak. Di bagian ini saya dapat session yang kedua. Eh, Langsung saja, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu, Bapak Ibu. Saya izin dulu untuk mendisable annotation. Oke. Nah, kita lihat dulu, perhatikan ulang ya, kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah kita ya. Kita review ulang. Eh, ini nanti akan terkait sama gaya belajar, Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama ini. Yaitu tentang adanya siswa yang lompat pagar saat jam sekolah. Nah, ini sering terjadi ya, terutama masa lalu. Kalau sekarang mungkin ada, sudah tidak ada. Mungkin eh, kalaupun ada itu sembunyi-sembunyi ya. Anak zaman sekarang nggak sama dengan zaman dulu. Nah, pertanyaannya kalau ada siswa lompat pagar seperti ini, apakah siswa tersebut termasuk siswa nakal ya, Bapak Ibu? Nah, kalau kita kaitkan dengan gaya belajar, ternyata siswa tersebut itu bukanlah siswa yang nakal, Bapak Ibu. Belum tentu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki gaya belajar yang kinestetik ya, yaitu eh, pergerakan tubuh. Nah, di mana seandainya kita dalam kelas tidak bisa mengakomodir kemampuan mereka, gaya belajar mereka terkait dengan kinestetik, maka yang terjadi mereka akan mengkreasikan, mengekspresikan gaya belajarnya dengan cara yang aneh-aneh terkait dengan tubuh ya. Contohnya juga lompat pagar seperti ini. Nah, ini mulai sekarang hilangkan paradigma bahwa siswa yang nakal itu siswa yang lompat pagar itu adalah siswa yang nakal ya. Karena belum tentu juga itu boleh jadi kesalahan ada di kita ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau siswa nilainya sering di bawah KKM. Nah, ya, jadi ada siswa di bawah KKM. Pertanyaannya yang sering muncul di kepala kita, apakah siswa tersebut termasuk siswa tidak pintar ya, tanda petik ya, atau mungkin tidak pintar, IQ rendah atau seperti itu? Belum tentu juga, Bapak Ibu ya, belum tentu juga ya. Walaupun mereka sudah dilakukan remedi, ya nilainya kecil, remedi pertama nilainya tetap kecil, remedi kedua nilainya tetap kecil, sampai yang terakhir yaitu penugasan ya, supaya nilainya tetap tinggi. Pertanyaannya, belum tentu juga mereka anak yang tidak pintar atau IQ rendah ya. Ya, boleh jadi itu adalah kesalahan kita dalam proses pengajaran sebagai guru ya. Nah, ini perlu kita pahami. Kemudian berikutnya, guru sering bilang semua siswa itu harus duduk tenang, anteng di kelas ya. Nah, ternyata setelah kita perintahkan siswa seperti itu, duduk tenang, anteng, ternyata ada juga yang masih bergerak-gerak, ada yang dorong-dorong kursi temannya, ada juga yang ngomong sendiri ya. Apakah eh, hal-hal tersebut itu eh, termasuk anak yang nakal atau anak yang tidak nurut sama kita ya? Tidak juga Bapak Ibu ya. Karena setelah kita tahu konsep gaya belajar, nanti hal-hal tersebut adalah hal yang wajar karena mereka butuh ekspresi untuk mengekspresikan gaya belajar mereka ya. Nanti kita akan pelajari lebih mendalam lagi. Kemudian kalau kita mau jujur ya, guru mengajar ceramah melulu ya. Kemudian yang diuntungkan adalah siswa yang auditori Bapak Ibu. Kalau guru mengajarnya itu ceramah tanpa alat peraga seperti itu, yang pintar memang benar-benar siswa yang auditori. Kenapa Bapak Ibu? Karena siswa yang auditori itu mereka daya ingatnya lebih kuat dengan mendengar. Beda dengan yang visual ya, seperti yang disampaikan Pak Rojabi tadi. Kalau visual daya ingatnya itu lebih kuat ya, lebih cepat meresap ilmunya dengan cara melihat gambar ya, memperhatikan peta konsep atau eh, diagram atau grafik seperti itu. Kalau yang kinestetik itu memerlukan pergerakan tubuh dalam proses menerima pengetahuan baru seperti itu. Nah, ini kenapa juara kelas itu sering yang auditori ya karena gurunya memang ngajarnya ceramah melulu mulai pagi sampai sore, ceramah melulu. Jadi yang pinter akhirnya siswa yang auditori saja ya seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini yang sering terjadi juga ya. Saat kerja, siswa saat kerja nanti ya di masa depan, siswa kita yang dulu di kelas biasa-biasa saja, itu ada yang jadi bos, ada yang jadi juragan, ada yang jadi pengusaha. Sedangkan siswa yang sering juara satu di kelas, juara dua, siswa yang nurut, pinter, kadang-kadang mereka malah jadi anak buahnya, anak yang tidak pintar seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Ya, itu juga terkait sama metode dan gaya belajar siswa ya. Nanti akan kita bahas detailnya setelah kita akan membedah sebuah aplikasi. Nah, terkait sama konsep gaya belajar ini Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan konsep baru. Iya, ini ditemukan oleh Roberta Bobby de Porter. Beliau ini sebenarnya seorang pengusaha dan penulis, pendidik terkenal juga. Jadi ini sekitar tahun 92 ya, 90-an Bapak Ibu. Jadi Bobby de Porter ini juga penemu quantum learning ya. Kalau Bapak Ibu usianya sudah di atas 40 tahun pasti pernah mendengar quantum learning ya. Belajar cepat ya tanpa melihat tulisan tapi melihat tengah-tengahnya seperti itu. Nah, ini eh, beliau ini ya yang menemukan konsep awalnya ada tiga gaya belajar dan mungkin di era sekarang ini sudah berkembang ya bisa ada sampai 4 sampai 7 ya seperti itu. Tapi dengan konsep beliau yang tiga ini kita sudah cukup ya, kita sudah cukup karena kalau terlalu banyak variasinya nanti kita akan ada masalah juga dalam proses pelaksanaannya di kelas kita. Nah, jadi menurut beliau, gaya belajar siswa itu ada tiga, ya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, ya. Atau nanti satu orang bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar, di mana yang paling dominan itu adalah gaya belajar terbaik kita. Nah, dari tadi kita ngomongin gaya belajar, Bapak Ibu, kita definisikan dulu bersama-sama biar pemahaman kita sama, yaitu tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu biar sama ya. Sebenarnya pengertiannya bebas, Bapak Ibu sangat luas sekali, tapi kita samakan persepsi untuk webinar pada malam hari ini, biar mudah kita memahaminya. Jadi gaya belajar ini adalah cara tercepat atau termudah dan terbaik ya yang dimiliki oleh setiap orang dalam menerima, menyerap, mengatur dan mengolah informasi atau ilmu pengetahuan yang diterima ya ke dalam diri kita. Jadi gampangnya gaya belajar itu proses termudah tubuh kita, diri kita menerima ilmu pengetahuan, yaitu melalui tiga cara ya. Mana yang paling mudah, mana yang paling cepat, ya di antara ketiganya yaitu visual dengan menggunakan mata, auditori menggunakan indera pendengaran, dan kinestetik menggunakan indera perasa atau gerak tubuh seperti itu. Itu saja. Gambaran gampangnya gaya belajar adalah proses ilmu pengetahuan dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu perlu dibedakan antara gaya belajar dengan bakat minat ya. Nah, kalau bakat minat itu sesuatu yang ada di dalam diri kita kita ekspresikan melalui talenta atau keterampilan diri kita, dikeluarkan ya dari dalam ke luar. Itu terkait sama bakat dan minat ya. Sedangkan kayak belajar ini terbalik ya, Bapak Ibu. Dari luar, ilmu pengetahuan luar kita serap melalui salah satunya, yaitu indera penglihatan atau indera pendengaran atau melalui gerak tubuh atau fisik kita seperti itu. Ya, itu pengertian gampangnya. Jadi biar nanti tidak salah persepsi, kita samakan dulu ya persepsinya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi jenis cara belajar ini menurut Bobby de Porter itu ada tiga, audio visual, auditory, dan kinestetik. Nanti pada perkembangannya ada banyak Bapak Ibu ya, sampai 7 ya terakhir. Tapi kita pelajari dulu yang dasar ya. Karena nanti ini juga terkait sama teknik mengajarnya. Kalau terlalu banyak, guru juga akan kesulitan juga ya. Ini aja sudah cukup efisien ya, sudah cukup bagus, sangat membantu di kelas kita. Nah, pertanyaannya setelah kita tahu tentang gaya belajar tadi, apakah pengajaran kita di kelas itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa kita, Bapak Ibu? Ya, jangan-jangan siswanya setelah kita lakukan riset itu banyak yang visual, tapi gurunya ceramah melulu ya. Nah, maka siswa yang visual itu dirugikan. Yang beruntung adalah yang auditori. Atau balikannya, eh, gurunya selalu pakai PowerPoint terus ya. Lihat gambar, lihat gambar. Nah, siswa yang auditori mereka akan kesulitan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada memang kadang-kadang kalau kita bilang, oh kamu kok kenapa nggak masuk
apa mudah melupakan pelajaran yang saya sampaikan ya. Jangan-jangan gurunya belum paham tentang gaya belajar ini, Bapak Ibu. Nah, untuk tahu lebih dalam ini, kita perlu deteksi dulu ya gaya belajar kita. Mari kita uji dulu untuk diri kita sendiri ya. Kita akan uji coba saja untuk webinar bagaimana mengetahui gaya belajar kita. Nah, kita akan coba tes ya Bapak Ibu. Ini tes online ya. Silakan Bapak Ibu, saya akan kirim link atau bisa dibaca di chat Zoom. Sebentar, saya matikan dulu. Nah, linknya kita akan tes online tentang gaya belajar. Linknya ada di chat Zoom atau ketik manual ini, STTID garis miring tes GB ya Bapak Ibu. Buka Chrome-nya atau klik aja yang ada di chat Zoom ini ya. Oke, linknya untuk tes gaya belajar silakan diklik. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman ini ya, halaman tes tentang gaya belajar ini. Nah, tesnya sederhana, Upi. Ini untuk anak SD aja ya. Sebenarnya sama aja. Untuk SD, SMP, SMA itu gaya belajar. Ini bukan pertanyaan yang sulit, cukup cukup apa ya? Dijawab sesuai dengan apa yang ada di dalam benak kita atau dalam pikiran kita seperti itu. Nggak perlu nyentuh ya. Nah, ini tes online-nya silakan Bapak Ibu diisi. Yang nggak penting nggak usah diisi ya. Yang nggak ada tanda bintang merahnya nggak usah diisi. Ini yang wajib cuma nama saja. Langsung diisi nama saja ya Bapak Ibu. Soalnya cuma ada 10 di sini. Nanti Bapak Ibu cukup milih A, B, atau C. Nah, seperti ini. Jadi harus milih ya di antara salah satunya mana yang paling dominan di yang ada di benak kita ya. Oke. Yang pertama ini ketika aku mengeja kata-kata, aku biasanya A menuliskan kata tersebut, B menyebutkan kata tersebut, C menuliskan kata tersebut dengan cara menggerak-gerakkan jari di udara. Dan cukup pilih mana yang paling sering kita lakukan. Kalau yang sama-sama kita lakukan, dipilih lagi yang paling lagi ya. Kira-kira mana yang paling sering dengan perasaan kita gitu aja. Jadi cara jawabnya gampang seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk soal aslinya ini 30 ya Bapak Ibu, tapi karena kita webinar, ini kita jawab sebentar aja. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan diisi Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya untuk yang 10 pertanyaan untuk anak SD, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Karena sebenarnya gaya belajar itu tesnya cukup 3 pertanyaan itu sudah cukup. Tapi lebih banyak pertanyaan itu hasilnya juga akan lebih mendekati detail ya. Terpisahnya agak banyak nanti persentasenya daripada soal yang jumlahnya sedikit. Monggo silakan Bapak Ibu diisi. Kalau bisa tidak asal ngisi ya Bapak Ibu, karena nanti akan terkait sama analisis gaya belajar kita dan akan kita share jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, waktunya 5 menit. Silakan Bapak Ibu isi angketnya tentang gaya belajar ini. Waktunya tinggal 3 menit. Sebentar, kalau Bapak Ibu cepat bacanya 3 menit sebenarnya selesai ya. Kita cek sudah berapa yang masuk, baru 34. Link untuk ikut tes ini ada di chat Zoom ya Bapak Ibu, atau bisa lihat di sini di layar. STTID garis miring tes GB.
Tinggal 2 menit, Bapak Ibu. 1 menit lagi. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu ya, kawan-kawan kita yang isi, kita cek dulu sudah berapa yang isi, sudah 150-an. Oke, jadi nanti Bapak Ibu, kita akan analisis hasil angket ini dengan sebuah aplikasi, yang aplikasi itu eh, yaitu aplikasi analisis gaya belajar ya. Nama aplikasinya aplikasi analisis gaya belajar Almas ya, seperti itu. Oke, kita akan bicara teknis sekarang dan kita akan coba aktifkan aplikasinya. Jadi aplikasinya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu, seperti ini. Jadi nggak perlu instalasi, cukup klik 2 kali. Yang penting komputernya Windows dan ada Microsoft Office-nya minimal 2007. Disarankan 2010 lebih baik ya. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Kita buka dulu ya Bapak Ibu. Cukup klik 2 kali, nanti aplikasinya akan terbuka. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Ini berjalan di atas aplikasi Microsoft Excel ya, seperti itu. Untuk menjalankannya, pastikan diklik tombol warna kuning ini supaya aplikasi bisa berjalan dengan normal. Karena kalau kita tidak klik tombol makro tadi, aplikasinya tidak bisa kita klik. Itu saja sih caranya supaya aplikasi ini bisa berjalan di komputer kita, seperti itu. Baik, setelah kita klik tadi, nanti menu-menu di atas ini akan berubah seperti ini ya Bapak Ibu. Dan ini adalah halaman menu utama yang tombolnya itu ada di sini ya. Bisa kita akses dari sini dan semua tombol-tombol yang ada di halaman menu utama ini fungsinya sama, yaitu shortcut atau jalan pintas menuju halaman tertentu. Dan ini sama fungsinya dengan yang ada di atas-atas ya. Misalkan ini ada tombol grafik, ya kita klik juga sama dengan grafik yang ada di sini ya. Seperti itu. Jadi begitu. Eh, Baik Bapak Ibu, ini adalah aplikasi analisis gaya belajar yang bisa kita gunakan di sekolah kita. Nah, eh, kita langsung mulai. Jadi kita mulai dari halaman utama, saya kira sudah seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua dari angket ya. Jadi aplikasi ini bisa berbagai macam, 2 macam ya, cara mendapatkan input data dari angket. Nah, kita mulai dari angket dulu. Nah, di angket ini Bapak Ibu, sebenarnya untuk yang tingkatan SLTP, SLTA atau SMK ini soalnya ada 30-an ya yang benar. Yang 10 itu untuk uji coba saja di webinar kita, karena kalau kita pakai 10 soal kelamaan webinarnya bisa sampai malam ya, seperti itu. Dan angket ini ada 2 jenis Bapak Ibu, yaitu angket offline
dan juga online. Yang online sudah Bapak Ibu lakukan pada tes tadi menggunakan fitur Google Form yang nanti datanya bisa kita impor langsung ke dalam aplikasi ini. Yang kedua, jika sekolah itu tidak diizinkan ada HP atau tidak ada koneksi internet, kita bisa menggunakan metode lama yaitu mencetak angket ini ya. Jadi ini silakan di print aja lalu dibagikan ke siswa ya, seperti itu. Seperti cara acara adat atau cara lama ya, seperti itu. Atau cara setengah setengah online. Bagaimana setengah online? Ya, setengah online angketnya ini kita copy ke dalam PDF ya. Kita buat PDF, lalu dibagikan ke WA siswa kita, lalu mereka ngetik di WA jawabannya 1 sampai 30 seperti itu sih. Itu semi-semi otomatis ya, seperti itu. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada solusinya bagi sekolah yang tidak ada HP, tidak ada internet atau dilarang bawa HP, silakan pakai menggunakan paket yang offline ini. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu yang masih bingung ya tentang aplikasi ini, eh, jadi aplikasi ini semuanya analisnya otomatis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup melakukan 3 langkah saja. 3 langkah apa saja yaitu siapkan angket. Yang pertama siapkan angket ya, entah online entah offline terserah. Yang kedua dibagikan ke siswa lalu diisi oleh siswa. Yang ketiga memasukkan hasil jawaban siswa ke aplikasi. Ada 2 cara memasukkannya. Yaitu kalau angketnya manual ya kita ketik manual, tapi kalau angketnya pakai Google Form maka kita cukup impor aja. Nah, sampai di situ sudah selesai tugasnya guru ya. Jadi semuanya nanti biarkan dikelola oleh aplikasi ya, otomatis seperti itu. Baik, ini dari angket, lalu kita katakanlah kita sudah melakukan 3 langkah tadi, yaitu cetak angket di bagian ke siswa lalu diisi, lalu berikutnya langkah ketiga adalah input datanya Bapak Ibu di sini. Nah, kita klik tombol input data. Nah, bagaimana cara ngisi data di sini? Oke, katakanlah kita mulai dari angket yang manual aja ya. Katakanlah sekolah kita nggak ada dilarang bawa HP seperti itu, maka kita ketik manual jawabannya. Ada banyak cara Bapak Ibu untuk ngisi data siswa di sini, dan ini bisa sampai 1.000 lebih peserta sekali tes ya. Ini ada kolomnya 70. Kalau mau dirubah, tinggal diubah saja. Di sini ada yang gambar orang di sisi ini ya, kolom ini jumlah baris ya. Ini diganti aja kalau pengen jadi 200 misalkan ya. Kita klik menjadi 200 200 ini ada tombolnya. Nah, menjadi 200 kolom. Nah, seperti itu. Maka nanti ini kolomnya akan menambah jadi 200 ya, seperti itu. Maksimal kalau nggak salah 1.500 ya, satu kali tarik data. Kita coba. Nah, ini sudah 200 ya. Oke, berikutnya bagaimana cara ngisi datanya? Untuk data identitas siswa itu ada banyak cara, Bapak Ibu. Yang pertama itu cara lama ya, atau cara adat lah, cara turun-temurun standar sudah tradisional. Apa itu? Yaitu diketik langsung ya. Oke, jadi nama Ali, kemudian Budi. Ini aja cara yang paling sederhana sudah. Nah, cara yang kedua, kita bisa ngambil data siswa ini menggunakan aplikasi Dapodik ya. Silakan diekspor dari Dapodik. Lalu klik tombol impor dari Dapodik ya, yang ini. Ada di menu ini ya. Kita klik, lalu yes, maka nanti aplikasi akan keluar jendela seperti ini, lalu cari Excel Dapodiknya. Nah, dari Dapodik jangan diubah-ubah Bapak Ibu, cukup diurutkan saja. Kita sekali klik, maka nanti data Dapodik tersebut akan ditarik ke dalam aplikasi ini. Ya mungkin setengah menit lah, atau 20 detik atau 30 detik, kita tunggu sebentar. Ini sudah masuk ya data dari Dapodik. Kemudian untuk yang isi dari Dapodik itu tidak usah diubah-ubah. Kopnya apa biarin aja ya, urutannya juga biarin, jangan diubah-ubah karena nanti akan dipindah secara otomatis oleh aplikasi ini. Nah, ini seperti itu. Kalau sudah kita pindah ke input data seperti itu. Jadi cepat ya Bapak Ibu kita ngisi datanya dengan Dapodik. Nah, ini cara yang kedua. Bagaimana dengan emis yang untuk madrasah ya? Nanti yang emis ada triknya ya. Kita akan sampaikan nanti setelah kita menggunakan metode yang ketiga ini. Nah, ini sudah masuk data siswanya Bapak Ibu. Daripada kita ngetik manual ya, lumayan nih.
Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga bagaimana? Cara ketiga, misalkan kita punya absen berbentuk Excel, maka kita bisa copy paste ya langsung file Excelnya. Seperti ini. Nah, contohnya ini ada absen lah, katakanlah ini nama absen pakai Excel ya. Kita cukup copy aja seperti ini. Ctrl C, Ctrl Tab, lalu Ctrl V seperti biasa. Maka datanya sudah masuk ya. Itu lebih kami sarankan, lebih gampang. Kenapa? Karena tinggal copy paste di blok aja. Ya, masalah urutan kita bisa copy satu persatu seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah masuk datanya siswa nomor satu namanya Amanda Manopo ya. Kebetulan mirip artis. Nomor dua Krisdayanti, yang ketiga Raffi Ahmad. Ini masih tetap mirip artis murid kita ya Bapak Ibu. Oke, itu cara yang ketiga yang sangat kami sarankan yaitu copy paste ya. Jadi cukup dari Excel biasa dimasukkan itu. Cara yang keempat, kita bisa menggunakan angket online tadi. Oke, sebelum kita pakai yang online yang otomatis, kita lanjut dulu ke jawaban angketnya ya. Yang ini kan baru data identitas siswa. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya kalau kita isi manual ya diisi di sini. Kita lihat dulu angketnya tadi kan kayak gini ya. Nah, jadi di angketnya itu jawabannya A, B, atau C. Maka nanti di jawaban angketnya Bapak Ibu di sini juga sama. Misalkan nomor satu dijawab A, nomor dua dijawab A, misalkan. Nomor tiga dijawab C. Nah, cukup masukkan seperti itu Bapak Ibu. Selesai ya. Gitu aja ya, sebenarnya simpel. Oke, kita lanjut. Kita akan coba impor data dari angket yang Bapak Ibu isi tadi secara online menggunakan Google Form. Kita akan tarik datanya di aplikasi ini ya. Oke. Jadi silakan dibuka Google Drive-nya yang ini. Lalu kita copy bagian atas ini ya. Kita copy ininya apa namanya? Address bar-nya. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi linknya yang ini. Nah, kita masukkan di sini. Kalau sudah, baru kita oke. Lalu kita masuk lagi ke input data. Jadi tinggal klik tombol import Google Sheet seperti ini ya. Ada tombol import G-Sheet. Maka nanti data-data Bapak Ibu yang isi tadi secara online akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, ini kita tunggu sebentar. Maka dia bisa ngimpor langsung ya Bapak Ibu dalam jumlah banyak yang cepat. Jadi aplikasi ini intinya bisa online, bisa juga offline. Nah ini sudah diisi ya Bapak Ibu, sudah masuk ya. Nah ini ada yang namanya XXX yang isinya cepat. Oke, nah ini daripada kita ngetik sebanyak ini, bayangkan ini soalnya 193 yang sudah ngisi data. Nah, oke, ini enaknya ya kalau bisa impor, jadi kita bisa langsung ngambil dari Google Form tadi, ya Google Sheet. Jadi Bapak Ibu ngisi di Google Form, artinya nanti kita bisa memperbanyak ini ya. Kalau punya Excel-nya tinggal diperbanyak, Google Form-nya tinggal di copy-copy saja, lalu kita hubungkan, maka data dari Google Form bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu. Kita lanjut ke hasil outputnya. Nah, yang pertama yang per peserta. Oke, ini yang pertama kasih nama XX ya. Kita ganti aja peserta lanjut ke peserta yang kedua. Nah, kita lihat Bapak Ibu, peserta yang kedua ini M. Adib Susilo ya. Bapak Adib Susilo. Ini dominannya tipe kinestetik 55,6% ya Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita analisis dari sini? Yang pertama, kalau kinestetik hasilnya yang dominan, ini biasanya gaya belajarnya ini menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan ya. Biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku ya, tapi juga mempraktekannya ya. Praktek langsung. Kalau membaca itu harus menggerak-gerakkan tangan, ya. Kalau nelpon biasanya sambil pegang-pegang kertas atau apa ada yang diutak-utak sama tangannya seperti itu. Itu ini maaf kita simulasikan sebagai siswa ya nanti ya karena ini untuk siswa. Jadi kalau kita lihat siswa yang memiliki kemampuan kinestetik, mereka tuh memang belajarnya harus gerak-gerak Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu menerangkan sesuatu di depan, anak itu diem, ya kasihan. Yang benar anak itu bisa sambil coret-coret, sambil dorong-dorong kursi temannya seperti itu ya. Memang seperti itu gaya belajar kinestetik. Itu memang cara dia untuk menerima ilmu pengetahuan. Justru kalau kita anak yang kinestetik ini kita suruh diam waktu kita menerangkan, maka ilmu pengetahuan itu hanya masuk sebentar Bapak Ibu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dia sambil melakukan sesuatu, dengan gerak tubuhnya, maka ilmu itu akan cepat diingat. Selain itu juga bisa menggunakan hand on ya, jadi praktek langsung. Biarkan mereka memegang alat praktikum. Nah, itu cepat masuk ke anak yang kinestetik seperti itu. Nah, jadi salah satunya juga yaitu menyentuh objek ya yang akan dipelajari. Kemudian karakteristiknya, yang pertama ini menyenangi belajar dengan metode praktek. Nah, kemudian yang kedua, menyukai aktivitas yang menggunakan eh, gerak tubuh seperti olahraga, menari, drama terkait sama fisik ya, silat, pencak silat, apa, voli, basket seperti itu. Rata-rata seperti itu hobinya memang yang kinestetik. Terus jangan dituntut ya mereka harus jadi anak yang juara satu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak terlalu fokus pada pikiran ya. Mereka lebih fokus pada pergerakan fisik, olah fisik seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau berbicara perlahan, Bapak Ibu, pelan memang. Kalau seperti saya ini termasuk cepat, Bapak Ibu. Biasanya nanti kalau cepat terlihat adalah siswa yang visual ya. Nanti akan kita bahas. Oke, Eh, kita lihat yang kinestetik dulu ya, yaitu berbicaranya perlahan. Ya. Jangan terburu-buru kalau ada siswa kita, dia ngomongnya perlahan. Kamu tadi dari mana kok terlambat? Dia itu ngomongnya pelan, itu bukan karena dia lagi mikir, Bapak Ibu. Memang karakteristiknya yang kinestetik itu pelan sekali. Ya, lambat ya, bukan pelan. Cara ngomongnya pelan, lambat ya. Tidak seperti kita terburu-buru pengen menjelaskan apa yang ada di otak kita, seperti itu. Nah, oke. eh Kemudian yang berikutnya, kalau berkomunikasi ini banyak menggunakan isyarat tubuh ya. Kalau ngomong, tangannya sambil bergerak gini. Iya, jadi jalan itu yang agak ke sana ya sambil seperti itu. Itu memang karakteristik siswa kinestetik. Jangan digoda ya. Oh, tanganmu diam kalau ngomong, nggak usah gerak-gerak. Jangan seperti itu. Malah kasihan, dia malah kesulitan untuk berpikir ya kalau gerakan tubuhnya kita halangi. Kemudian untuk menghafal sesuatu itu biasanya dengan cara berjalan atau melihat. Ya. Makanya kalau misalkan nanti hasil risetnya di kelas itu banyak kinestetik, disarankan itu apa? Belajarnya itu tidak monoton di dalam kelas Bapak Ibu. Disarankan eh, outdoor ya belajarnya. Outdoor di taman, di mana ya tempat-tempat yang tidak biasa atau yang tempat-tempat sering praktek kita bisa lakukan untuk anak kinestetik. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca ya. Ada memang kalau kinestetik saya yakin kalau membaca cepat lupa. Gunakan tangan telunjuk pegang itu apa namanya hurufnya. Itu itu cepat merasakan. Nanti tergantung eh, tiap orang berbeda-beda, tapi itu salah satu caranya ya. Kemudian yang terakhir tidak bisa duduk diam untuk waktu yang lama. Oke. Kemudian bagaimana cara mandiri untuk siswa yang kinestetik seandainya tidak di kelas ya? Maksudnya di rumah ya ada PR atau apa ya. Ini cara belajarnya untuk yang kinestetik yaitu membaca cepat buku pelajaran, yang kedua mengelilingi sekitar sambil membaca dengan keras ya. Membacanya keras ya. Kemudian rekam catatan dan dengarkan ya. Kemudian pastikan istirahatnya teratur, kemudian mendengarkan musik sambil belajar, kemudian duduk di paling depan kalau di kelas ya. Kemudian membuat catatan, kemudian memasukkan informasi ke kartu untuk belajar mengacak membacanya ya. Berkunjung ke tempat galeri, museum ya apapun itu yang terkait sama praktek ya. Ya. Kemudian meluangkan waktu ekstra di laboratorium praktek ya. Kalau lagi senggang datangi aja itu tempat-tempat praktek. Bapak Ibu kalau bisa sekolahnya tempat praktek itu dibuka ya. Jangan ditutup hanya untuk event-event saja. Ya, itu jadikan laboratorium buat anak-anak yang kinestetik. Ya, saya kira begitu. Kemudian media ajarnya yang cocok untuk siswa yang kinestetik itu yaitu multimedia interaktif.
Mereka biasanya Bapak Ibu yang kinestetik ini pinter main game yang memerlukan tenaga ekstra, yang game cepet-cepet seperti itu ya, game perang-perangan, game tembak-tembakan. Nah, itu eh, pinter ya biasanya siswa yang kinestetik. Kenapa? Karena mereka pengalamannya, ilmu pengetahuannya itu dengan menyentuh, ya menyentuh atau gerakan tubuh. Kemudian eh, media ajarnya juga praktikum dengan menyentuh, kemudian alat bantu peraga, gerakan atau merasakan, dan yang terakhir adalah belajar outdoor di luar ruang keras. Nah, kemudian setelah kita tahu cara belajar, kemudian belajar mandirinya, media ajarnya, yang terakhir adalah kelemahannya. Kita harus tahu, Bapak Ibu. Yang pertama, eh, anak yang kinestetik ini biasanya sering sulit mengambil keputusan yang cepat ya. Kalau mereka disuruh memutuskan, "Ayo kamu jadi ketua kelas," ya dia bingung ya. Itu memang dia perlu mikir ya. Kadang-kadang tidak terlalu percaya diri ya. Memang seperti itu. Kemudian mereka bisa sangat bimbang dalam mengambil keputusan ya. Bingung sekali seandainya disuruh milih A atau B seperti itu. Kemudian kewalahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan, ya. Pilih A, B, C atau D atau E. Biasanya yang kinestetik ini nilainya memang ini Bapak Ibu, nilainya tidak bisa juara satu dua ya. Mereka akan memiliki kesulitan tersendiri. Kemudian mereka membutuhkan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan tugas ya. Jangan mendadak. Kerjakan sekarang, nanti 30 menit lagi dikumpulin. Itu yang kinestetik biasanya mereka langsung sibuk Bapak Ibu. Sibuk apa? Sibuk cari contekan. Ya, itu kalau dibuat apa mereka terdesak seperti itu, mereka kesulitan memang Bapak Ibu. Makanya sebenarnya diperlukan pembelajaran diferensiasi ya. Perlakuan kita itu harusnya berbeda terhadap semua siswa. Ya, saya kira begitu. Ini semua nanti bisa dibaca dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rojabi ya tentang yang kinestetik. Kemudian kita coba cek yang lain berikutnya visual. Nah, ini Ibu Ria Desi contohnya ya. Nah, kita analisis dulu. Nah, visual ini Bapak Ibu karakteristiknya yaitu berfokus pada penglihatan. Jadi proses masuknya ilmu pengetahuan itu dengan melihat gambaran ya. Dan biasanya mereka pintar Bapak Ibu, guru menerangkan gambar dua dimensi, mereka tuh bisa membayangkan langsung tiga dimensi di dalam pikirannya ya seperti itu. Mungkin yang kinestetik kesulitan, kayak apa sih tiga dimensi di dalam kepala kita ya. Tapi kalau orang yang visual itu langsung membayangkannya, oh dalam bentuk kayak kita ada di ruangan yang benar-benar bisa melihat kanan kiri atas bawah ya seperti itu. Itu tidak dimiliki beberapa yang lain ya, kemampuan yang lain. Oke, eh, kemudian karakteristiknya untuk yang visual ini orangnya biasanya rapi dan teratur ya, lebih lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi ini jelas ya, visual itu mengingatnya itu lebih cepat dengan melihat. Kalau ada dua orang guru, satunya menggambarkan presentasi, satunya menceritakan, maka si anak visual ini lebih cepat dari guru, lebih cepat mengingat dari guru yang menyampaikan dengan tampilan visual seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga ini lebih suka membaca daripada dibacakan, ya. Kalau belajar suka membaca sendiri. Kalau yang tadi lebih suka dibacakan, ya. Beda Bapak Ibu. Kemudian berbicaranya temponya agak cepat, terburu-buru kayak terburu-buru kayak saya ini ya, nggak santai ngomongnya. Itu kenapa? Bukan saya terburu-buru mau naik kereta api ya. Itu karena memang karakteristik visual itu bicaranya cepat dan sering seakan-akan terburu-buru, padahal nggak terburu-buru ya. Kadang kalau ketemu sama guru BK, ya Bu, saya kayak terburu-buru ya, padahal dia tidak terburu-buru. Itu memang karakteristiknya. Kemudian mereka adalah pembaca yang cepat dan tekun. Tekun artinya apa Bapak Ibu? Satu buku itu bisa dihabiskan benar-benar diteliti ya, yang visual itu. Kemudian lebih menyukai demonstrasi daripada pidato. Ya, yang berikutnya sulit menerima instruksi secara verbal kecuali sambil ditulis ya, karena sebenarnya tulisan itu juga termasuk bagian visual ya daripada disampaikan dengan suara. Seperti itu. Yang berikutnya tidak mudah terganggu dengan keramaian. Anak visual ini belajar di pasar malam pun itu masih bisa ya. Mereka nggak akan terganggu sama orang-orang yang rame. Asal itu ada buku, dia bisa baca, lihat, nggak terganggu bisa itu, masih bisa menyerap ilmu pengetahuan. Nah,
Kemudian suka menggambar apapun di kertas. Ya, ciri-ciri lainnya kalau lihat buku tulisnya di bagian belakang, Bapak Ibu, itu pasti banyak coretan, entah bulat-bulat atau apa, itu pasti dicoret-coret. Rata-rata anak visual seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir ini tahu apa yang diinginkan tapi sulit untuk menyampaikan, memilih kata-kata. Ya, saya tahu saya ingin itu tapi saya menyampaikannya kadang-kadang kesulitan ya itu. Tapi dalam otaknya sudah terbentuk apa yang ingin disampaikan ya. Oke. Kemudian bagaimana belajar mandiri? Nah, cara belajar mandirinya jika lagi di rumah yaitu biasanya perlu menggarisbawahi poin penting dalam tulisan untuk mengingat kata kuncinya ya. Pakai stabilo atau garis itu ya di buku. Kemudian buat kartu bantu sebagai informasi kunci untuk agar materi menjadi ringkas ya. Berikutnya batasi menulis kata atau informasi lebih banyak membuat gambar ya. Mereka sebenarnya nggak terlalu suka nulis. Tapi kalau dalam bentuk gambar-gambar cepat diingat ya. Konversi kata dan informasi ke dalam simbol-simbol, diagram, dan juga gambar ya. Kemudian membuat gambar-gambar visual dari informasi yang diterima. Guru menerangkan misalkan tentang belanja online ya gambarin aja gambar komputer, ada gambar logo Shopee kayak gitu. Itu lebih cepat diingat daripada eh, dia menulis guru mengajarkan bagaimana belanja online ya seperti itu. Itu nanti gak akan dibaca lagi kalau yang sama visual Bapak Ibu. Oke, saya kira begitu. Untuk belajar mandiri nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian tentang media ajarnya, visual ini memiliki perlakuan khusus ya Bapak Ibu, nggak sama dengan yang auditori sama kinestetik. Yang pertama, mereka belajarnya itu lebih cepat dengan media gambar, diagram, peta, mind mapping atau peta konsep itu yang berbentuk satu, kemudian bercabang-cabang, keluar apa namanya, keluar apa kayak akar-akaran gitu ya. Itu siswa yang visual itu cepat sekali ngelihat Bapak Ibu ya. Peta konsep ya Bapak Ibu kalau pernah lihat ada gambar satu kemudian bercabang tiga dari tiga bercabang lagi lima lima enam cabang itu. Kalau anak yang auditori sama yang kinestetik lihat itu mereka pusing Bapak Ibu. Ini gambar apaan sih gitu. Tapi kalau anak visual lihat sekilas dia sudah tahu oh materinya ini ya. Mereka lebih mudah melihat materi secara garis besar anak visual itu. Ya, kemudian media lainnya adalah grafik, ilustrasi, slide atau PowerPoint yang pakai apa, LCD proyektor, kemudian alat tulis yang berwarna-warni, video komputer dan buku yang memiliki ilustrasi ya. Jadi disarankan kalau pakai papan tulis itu untuk jika di kelasnya banyak anak yang visual itu disediakan kapur yang berwarna Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak ini lebih cepat menerima pengetahuannya dengan gambar-gambar seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat kelemahannya. Kelemahannya ini tidak sabaran ya ketika mendengarkan perincian atau yang detail-detail. Nggak suka. Ya, cepetan apa sih intinya? Pasti bilang begitu Bapak Ibu anak-anak yang visual. Tapi kalau misalkan guru yang nyampaikan, nggak mungkin lah mereka nyampaikan. Nah, kemudian tidak sabar dengan orang lain. Cenderung sering terburu-buru ya. Seakan-akan mereka menjadi orang paling sibuk di dunia. Padahal enggak ya. Cuma karena memang apa ya tidak terlalu suka terlalu berinteraksi ya sama orang ya seperti itu. Karena merasa waktu adalah uang ya, waktu adalah waktu yang berkualitas kalau yang di depannya orang yang terlalu bertele-tele dia pasti terburu-buru. Oke, berikutnya susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut atau banyak gangguan. Kemudian susah untuk memahami penjelasan guru apabila tidak disertai gambar atau grafik. Susah ya. Jadi kalau gurunya hanya nulis satu papan tulis, itu stres anak yang visual. Pasti ada Bapak Ibu. Ya. Kecuali dikasih gambaran-gambaran, guru sambil membuat peta konsep atau membuat apa itu gambar-gambar ya walaupun sederhana ya seperti itu. Susah memahami penjelasan guru, seringkali mengetahui apa yang dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata ya. Kadang-kadang kata-katanya kepelicuk Bapak Ibu atau nggak cocok sama apa yang ada di pikirannya ya seperti itu harus kita maklumi. Ini kelemahannya dan jadikan ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki. Jika kita tahu kelemahan kita, apa namanya, dan kita bisa memperbaiki pelan-pelan, maka kita tidak akan punya kelemahan lagi, Bapak Ibu. Itu penting ya, seperti itu. Ya, yang paling ini yang terlihat ini kurang suka berbicara, yang visual ya. Oke.
Baik, itu yang visual ya hasil dari analisisnya. Kita cari lagi berikutnya ini Ibu Kusuma, auditori ya. Ini auditori biasanya lawan dari visual Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Jadi proses menerima pengetahuannya itu dari mendengarkan. Ya. Jadi kalau anak auditori ada orang berbicara, dia langsung ingat. Bahkan 30 tahun yang lalu, ya. Misalkan kita auditori, guru kita 30 tahun lalu itu bilang kalau kamu eh, apa namanya? Malam-malam memotong kuku itu dilarang. Itu ingat sampai sekarang, ya. Itu pesan ya. Bandingkan dengan anak yang visual. Eh, Ya, dulu waktu SD gurunya bilang ini, dia sudah lupa. Kalau visual itu cepat lupa, kalau hanya sekedar kata-kata seperti itu. Tapi kalau anak yang auditori, puluhan tahun bahkan sampai mau meninggal pun, kejadian 50 tahun yang lalu, kalau yang auditori itu terkait sama pesan-pesan verbal, itu mudah diingat Bapak Ibu. Sampai puluhan tahun nggak lekang oleh waktu. Rata-rata mereka adalah orang yang ingatannya kuat apabila dengan menggunakan pendengaran ya. Termasuk ini apa namanya? Musik ya. Musik, mendengarkan musik atau misalkan kita hafalan sesuatu dengan suara yang auditori itu kuat banget ingatannya Bapak Ibu. Ya. Ini aja contoh misalkan orang Islam ya, orang Muslim. Nah, auditori itu kalau misalkan ikut habis sholat itu kan ada suara ngaji-ngaji apa itu namanya wiritan ya, subhanallah. Itu ada doa-doanya. Itu cepat hafal. Tapi kalau yang visual itu mereka nanti disuruh jadi imam, mereka kesulitan ya, nggak hafal seperti itu. Apa yang biasa dilakukan oleh imam-imamnya. Oke. Jadi itu ya deskripsinya yang auditori mudah mengingat dari yang didengar daripada apa yang dilihat. Oke, kita lihat karakteristiknya. Ya, lebih mudah mengingat dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Berbicara pada diri sendiri saat belajar ya. Rata-rata ngomong sendiri, ngomong nunduk. Nunduk ini sebenarnya ngomong sama hatinya sendiri Bapak Ibu, tapi keluar dari mulutnya. Senang mendengarkan, ya senang banget kalau gurunya bercerita, apalagi cerita sepak bola ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang cewek cerita biasalah telenovela atau itu ya, senang banget. Makanya kalau yang giba-giba itu kebanyakan yang auditori Bapak Ibu. Kita hilangkan ya yang negatif-negatif. Kemudian ini mudah terganggu dengan keramaian ya. Kalau anak yang auditori belajar di keramaian itu mereka susah konsentrasi biasanya marah-marah kalau dia lagi belajar terus adiknya rame-rame dia pasti marah-marah ya kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual ya kalau dia disuruh menggambarkan sesuatu di papan tulis sulit ya tapi kalau suruh mengingat apa yang dikatakan oleh guru apa yang dikatakan oleh orang-orang jagonya ya auditori ini. Ya, sering senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka ya. Suka berbicara, berdiskusi, menjelaskan sesuatu yang panjang lebar. Senang banget suruh small talk ya, ngomong-ngomong apa bercerita senang sama ngumpul-ngumpul sama temannya seperti itu. Dan itu akan diingat apapun kata-kata dari temannya. Kalau kita kalau yang misalkan yang auditori atau yang kinestetik ya, ngobrol sama teman itu dianggap angin lalu hanya sekedar dengar ya. Tapi kalau yang auditori, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita berpesan misalkan tidak enak atau menyakitkan, itu akan diingat sama anak yang eh, auditori diingat terus ya diingat terus katanya itu gini ya nggak sama dengan yang biasa. Oke, mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru ya, percaya nggak kalau anak visual Bapak Ibu sekarang kenalan dapat 10 menit kita berbaur nanti disuruh ingat lagi nama siswa yang baru kita kenalan kalau yang visual itu lupa Bapak Ibu. Terus terang itu banyak kejadian. Tapi kalau ingat kemungkinan ada persentase auditorinya yang kuat ya. Jadi anak visual itu saat kita hanya kenalan dengan suara tanpa ada sesuatu yang berkesan itu cepat lupa. Jadi jangan disalahkan. Itu karena memang jangan disalahkan kalau siswa kita itu baru kita terangkan terus kita tanya balik mereka lupa. Jangan disalahkan Bapak Ibu. Boleh jadi kita yang harus introspeksi diri, jangan-jangan metode mengajar kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Oke. Kita lanjut ya.
untuk belajar mandirinya, yaitu ini bisa diskusi, mendengar, berbicara, makanya sangat cocok untuk bekerja kelompok ya anak yang auditori ini. Kemudian meninjau membaca teks sebelum ke kelas ya, kemudian membaca catatan teks dengan keras ya, mengucapkan informasi yang penting untuk diingat. Jadi kalau membaca buku itu harus pakai suara sehingga suaranya didengarkan sama telinganya. Jadi prosesnya dua kali Bapak Ibu untuk yang auditori kalau cara belajar mandirinya. Oke. Kemudian media ajarnya ini bisa menggunakan video, rekaman, suara, alat rekam di HP. Mereka tuh nggak terlalu senang sih sebenarnya kalau di kamera. Lebih senang direkam pakai suara audionya ya daripada gambar visual ya. Eh, Juga senang bercerita dengan bunyi-bunyi, diskusi berirama nada, membaca dengan keras dan alunan musik. Nah, berikutnya ini kelemahannya, yaitu kalau disuruh bercerita itu lompat dari topik A ke topik B, topik C, baru ke B ya. Jadi nggak bisa runut. Beda dengan yang visual. Kalau visual runut Bapak Ibu, dari A sampai akhir itu runut banget ya, detail. Kalau yang auditori itu loncat-loncat kalau menerangkan. Kemudian sering menyelah, sulit membiarkan orang lain menyelesaikan ucapan mereka, ya. Cepat marah apabila tidak didengarkan. Kemudian susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Ya, kurang suka membaca sebenarnya, susah untuk membuat karangan cerita. Yang dia ingat adalah cerita-cerita dari orang, ya seperti itu. Susah diam dalam waktu yang cukup lama dan mudah terganggu dengan keributan. Ya, Bapak Ibu, itu karakteristik yang auditori ya. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Dan ini hasilnya, misalkan kita mau kasih gambar ya. Kasih foto, ini bisa ya dikasih foto Bapak Ibu. Katakanlah ini nomor absen 4 ya, Ibu Kusuma ya. Ini ada folder foto ya. Nomor empatnya ini misalkan 13365. Poin aja. Nomor induknya. Jadi ini sesuai dengan nomor induk ya Bapak Ibu. Misalkan kita simulasikan aja nomor induknya ya. Nomor absen 4. Jadi 1001. Maka nanti akan keluar foto kita ya Bapak Ibu di sini. Tuh. Jadi ini bisa kita cetak Bapak Ibu, kita sampaikan ke siswa. Ini bukan dokumen rahasia loh Bapak Ibu. Memang siswa harus tahu dan mereka harus memahami tentang kepribadiannya, bagaimana proses menerima ilmu pengetahuan. Ini sekali lagi berbeda dengan bakat minat ya. Kalau bakat minat tuh proses kita mengeluarkan keterampilan dari diri kita keluar, mengekspresikan. Nah, kalau gaya belajar ini proses memasukkan ilmu pengetahuan dari luar ke dalam diri kita. Ya, ada tiga cara, visual, auditori, dan kinestetik tangan, ya, seperti itu. Ya, berbeda ini nanti banyak yang kebingungan ya antara talenta sama gaya belajar. Oke, jadi ini kita bisa cetak, juga bisa dibuat PDF seperti ini. Misalkan kita cetak PDF ya, langsung dari siswa nomor 2 sampai nomor 4 misalkan. Maka nanti hasilnya di folder ini akan berbentuk PDF seperti itu dan nanti bisa kita bagikan ke siswa ya. Jadi kalau cara membagikannya, kalau mau paperless, jadikan PDF aja, di-share ke grup WA. Tapi jika sekolah membutuhkan hasil ini untuk dokumen, ya silakan dicetak ya. Kalau 1.000 siswa ya 1.000 lembar. Oke Bapak Ibu, jadi banyak nanti hasilnya. Jadi yang kami sarankan itu bisa pakai PDF seperti ini nih, keluar sendiri nih. Nah ini kita lihat hasilnya. Kalaupun dicetak juga sama sih tampilannya dengan PDF ya. Nah, seperti ini. Oh, ini hasil gaya belajarnya 40%, auditori ya. Kalau gini sebenarnya ini tingkat kinestetiknya juga tinggi, auditorinya tinggi, dan visualnya tinggi. Jadi mereka kemampuannya lebih banyak ya. Nih, oke. Hasilnya gini dan ini bisa kita bagikan ke siswa kita, Bapak Ibu. Oke, di sini juga ada dalam bentuk grafik. Kalau mau dicetak 2 per siswa, tapi saya kira sudah tadi cukup ya. Ini grafik gini aja sih, sama aja. Ini cuma tampilannya. Nah, untuk yang output semua, ini ada rekapannya, Bapak Ibu.
seperti ini langsung terlihat dalam satu kelas. Nah, ini ya persentase eh, auditori, visual, dan kinestetik ada di sisi kanan. Jadi terlihat hasilnya. Dan ini saya coba cetak PDF ya Bapak Ibu. Saya coba upload Bapak Ibu yang mau lihat hasilnya tadi. Jika tadi jawabnya serius, jujur, bukan asal jawab ya. Kita coba upload di internet. Ini outputnya. Ntar saya upload dulu. Yang output semua ya. Oke, sambil diupload, saya sambil cerita lagi tentang aplikasinya. Nah, kemudian, nah ini kelihatan dalam bentuk grafik ya Bapak Ibu. Nah, ini dalam satu kelas. Untuk yang multi ada 18 anak dari 200 dulu ini ya. Yang visual misalkan 76, yang auditory 33, yang kinestetika itu 66 Bapak Ibu. Jadi untuk sekolah-sekolah yang ini, sekolah-sekolah yang mahal-mahal itu Bapak Ibu, mereka biasanya memang melakukan tes gaya belajar di awal tahun pelajaran. Lalu hasilnya seperti ini, itu ditempel di pintu masuk kelas Bapak Ibu. Jadi guru yang penting sudah dilatih ya, gurunya yang dilatih. Jadi guru masuk lihat, oh peta anak sini lebih banyak visual, maka nanti metode mengajarnya lebih banyak visual tanpa mengabaikan yang lainnya. Misalkan banyak kinestetik, ya metode mengajarnya berbeda lagi Bapak Ibu ya di kelas ini. Jadi siswa itu mendapatkan haknya secara adil ya. Tidak melulu misalkan ceramah terus ya, atau pakai PowerPoint terus ya, atau mencatat terus mulai semester 1 sampai selesai semester 2 kayak gitu terus metode mengajarnya. Itu sebenarnya merugikan siswa yang memiliki apa namanya? Memiliki gaya belajar yang berbeda, Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Jadi si sekolah-sekolah unggul itu biasanya memang melakukan hal seperti ini. Jadi ditaruh di pintu masuk. Jadi guru yang mau masuk sudah tahu, sudah hafal lama-lama ya. Kemudian kita tidak perlu malah dengan banyak kejadian seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, siswa loncat pagar, siswa yang susah mengingat, siswa yang nilainya di bawah KKM, siswa yang dikasih tahu 10 menit sudah lupa ya. Itu bukan anak tidak pintar atau anak nakal Bapak Ibu. Setelah kita tahu konsep gaya belajar itu, mereka mereka itu tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan gaya belajarnya ya. Kalau sekolah terlalu kaku, guru terlalu kaku, akhirnya mereka berontak karena kemampuan gaya belajarnya itu berbeda dengan guru yang misalkan monoton seperti itu. Ya, saya kira anak yang kayak lompat pagar itu enggak, lompat pagarnya sama waktunya Bapak Ibu. Misalkan pelajaran matematika, ya itu sudah pelajaran matematik enggak semua pelajaran biasanya ya. Pasti kalau guru yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, mereka akan suka untuk berada di dalam kelas seperti itu, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi begitu, silakan nanti bisa di-print, dibuat laporan, dilaporkan ke kepala sekolah dan dibagikan ke siswa. Insya Allah bermanfaat, Bapak Ibu, yang kalau kita melakukan pemetaan gaya belajar kita di kelas ya, Bapak Ibu. Ya. Ini ada konsep-konsepnya dan ada metode mengajar, contoh metode mengajar bagi guru itu berbeda-beda cara mengajarnya di sini untuk yang visual itu kayak apa tipsnya ya tipsnya nanti Bapak Ibu guru harus bisa ini ya mempelajari dulu gaya belajar siswa kita ya tipsnya kalau yang auditori bagaimana penanganannya yang kinestetik ini juga bagaimana ada tipsnya dan ini hanya tips contoh ya. Masalah pengembangannya Bapak Ibu silakan baca literatur literasi sendiri banyak sekali ya seperti itu. Ya, saya kira begitu. Ini tentang aplikasinya untuk masalah lain-lain kayak gini-gini ini sudah eksplorasi sendiri aja ini ya. Eh, Wis, gak usah dimatikan. Nah, kita lanjut ke materinya Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, kita lanjut ke materinya. Mana tadi ini? Presentasi. Sorry. Nah, setelah kita tahu, silakan tadi yang penasaran mau lihat hasilnya, saya akan eh, copy linknya ya, link untuk yang mau melihat hasil dari apa
Tadi saya taruh di chat Zoom atau diketik manual STTID garis miring tes GB strip hasil ya. Yang mau lihat hasil untuk dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Oke, silakan dilihat, tapi itu tidak personal ya, tidak satu persatu, karena nggak mungkin kita generate keseluruhan. Cukup dilihat aja hasilnya dan tadi nanti materi ini akan dibagikan ke grup ya, nanti disamakan aja ciri-cirinya apa seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Silakan sambil dilihat dan kita lanjut materinya. Jadi Bapak Ibu, yang nanti hasilnya lebih banyak visualnya, ini gambaran besarnya. Yang pertama, gaya belajarnya itu dengan melihat penglihatan. Ciri-ciri utamanya itu suka mencoret-coret ketika belajar, berbicaranya cepat, kemudian lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan ya. Jadi kalau ada orang bertanya, dia tersesat jalan, terus respon kita itu seperti ini, kayak belajar Bapak Ibu. Kalau kita orang visual, maka nanti kita akan menggambar di tanah. Oh ini ada ini lurus, lurus digambar seperti itu atau kita kasih kertas ya ditunjukkan. Tapi kalau orang yang auditor dia cukup bercerita nanti belok kanan belok kiri di kiri itu ada perempatan ya seperti itu. Nah sedangkan anak yang kinestetik itu nunjuk-nunjuk ya. Nanti sana kiri belok kanan lurus saja ada rumah Pak Haji seperti itu. Itu responnya memang berbeda Bapak Ibu. Eh, Karakteristik antara visual, kinestetik dan auditori. Nah, kemudian yang kedua, kalau hasilnya Bapak Ibu auditori ini apa namanya? Karakteristik utamanya suka berbicara sendiri. Sama ya Bapak Ibu kayak tadi, siswa kita disuruh anteng terus siswa ngomong sendiri itu jangan dimarahi Bapak Ibu. Itu memang karakternya kayak gitu. Mereka akan kesulitan menerima pengetahuan kalau dilarang-larang apa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, kemudian lebih menyukai ceramah, diskusi daripada disuruh membaca buku. Dan yang terakhir, lebih suka berbicara daripada disuruh menulis. Itu yang auditory. Kemudian yang kinestetik, yaitu karakteristik utamanya berpikirnya lebih baik saat bergerak atau berjalan. Ya. Sebenarnya kalau mau jujur, ya anak yang kinestetik itu saat kita menjelaskan, biarkan mereka itu jalan-jalan ya. Tapi mungkin eh, kita masih belum bisa menerima hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau di dunia barat itu hal yang biasa ya, karena mereka sudah melaksanakan gaya belajar ini sudah sejak lama Bapak Ibu, sejak quantum learning ya, tahun 90-an. Kemudian banyak bergerak saat berbicara, kalau berbicara nggak bisa diem. Yang terakhir ini susah duduk lama. Ikut webinar kita ini contohnya ya, kalau yang kinestetik itu biasanya sambil tidur-tiduran, nggak tenang, goyang sana, goyang sini. Tapi kalau yang visual tenang duduk kayak gini ya. Yang auditori kayak gini, cukup telinganya menghadap ke kamera. Oke, baik begitu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, apakah pembelajaran kita di kelas ini sudah adil Bapak Ibu? Jangan-jangan kita hanya menguntungkan salah satu karakteristik gaya belajar siswa kita ya, seperti itu. Contohnya ceramah terus, atau praktek terus, atau yang enggak ya seperti itu. Makanya diperlukan variasi sebenarnya dalam pembelajaran. Jadi ketika siswa merasa diperhatikan dan dihargai dalam gaya belajar mereka, itu motivasi mereka untuk belajar itu akan meningkat, Bapak Ibu. Dan mereka pasti akan menjadi siswa yang bersemangat dalam belajar di sekolah. Nah, pertanyaan besarnya setelah kita tahu pentingnya gaya belajar, what's next? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, guru harus tahu dulu tentang konsep gaya belajar ini, Bapak Ibu. Kalau hanya guru BK yang tahu atau kepala sekolah tanpa disosialisasikan ke guru, ya nggak tahu gurunya. Mungkin Bapak Ibu yang pertama kali mengenal gaya belajar pada malam hari ini akan kaget ya. Loh, ternyata eh, ada konsep seperti ini ya. Tapi saya kira kalau gaya belajar sudah sejak lama banyak digaungkan. Ya, kemudian siswa juga harus mengetahui gaya belajarnya secara mandirinya bagaimana kalau saya belajar mandiri. Yang ketiga yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan gaya belajarnya masing-masing. Itu penting, Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa yang dilakukan oleh sekolah unggulan dalam mengoptimalkan prestasi siswa? Sekolah-sekolah unggulan yang bareng mahal apa bayarnya mahal-mahal itu Bapak Ibu, mereka itu memang benar-benar fokus ya. Oke.
beberapa sekolah unggulan di Indonesia ini mengadopsi pembelajaran yang berbasis gaya belajar. Tuh lihat Bapak Ibu, bentuk bangku kursinya tidak semuanya menghadap ke depan Bapak Ibu. Tuh ya, apa itu? Ini juga di Eropa kayak gini. Bentuk belajarnya kayak di restoran ya Bapak Ibu. Bulat-bulat di. Nah, sebenarnya Eropa ini sudah 30 tahun lalu ya gaya belajar. Dan itu sebenarnya kelompok-kelompok seperti itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya loh Bapak Ibu ya. Jadi ini kelompok visual, yang sana kelompok auditori, kemudian satunya kelompok kinestetik dan penugasannya tidak sama. Penugasan dari gurunya tidak sama ya, seperti itu. Jadi kapan mau dipraktekkan di sekolah kita ya, dalam bahasa PMM-nya dalam bentuk aksi nyata, atau sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam mengoptimalkan prestasi siswa sesuai dengan konsep gaya belajar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya kira begitulah materi kita tentang gaya belajar dengan ini ya, aplikasi gaya belajar ini. Kita langsung aja, ada pertanyaan sedikit aja, nanti kita tutup apa absen-absen, baru kita lanjut lagi pertanyaan. Jadi nggak usah rebutan ya, santai aja, santai-santai. Yang penting kita enjoy webinar diskusi malam hari ini. Monggo silakan yang mau diskusi langsung dibuka mic-nya. Ya, monggo silakan. Atau yang sudah acung tangan, Ibu Siska Maria, Bapak Adrian, Bapak Didi Kurniawan, silakan. Dibuka aja mic-nya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Siska Maria Susanti Waalaikumsalam dari warahmatullahi Lampung, Pak. Oke, silakan Ibu Siska. Iya Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas materi yang disampaikan dan saya pikir sangat menggugah rasa penasaran dari Bapak, Ibu Dewan Guru, rekan-rekan. Dan kami berharap di sini saya bukan mau bertanya Pak, tapi saya ingin mengajukan minta tolong nih, kalau bisa nanti aplikasinya ini bisa nggak Pak dibantu buat di-share di grup WA, supaya kami bisa terapkan itu di sekolah kami masing-masing. Tentu bisa kami kolaborasikan dengan guru-guru di sekolah kami gitu. Baik. Eh, Itu aja baik, Bapak. tidak Terima kasih tidak banyak pertanyaan. Bapak. Sama-sama Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Dede Kurniawan silakan. Kami dari Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sama seperti Ibu Siska di atas, mungkin lebih kepada saya ingin meminta tentang aplikasi ini. Kalau pertanyaan mungkin kami lagi menikmati materinya saja, karena memang kalau materi tentang gaya belajar anak ini kan selalu berkembang ilmunya yang tak pesan-pesan harus tetap disimak sebenarnya kan. Yang ingin saya apa itu tentang aplikasi ini. Pertama kalau untuk keamanannya, eh, aman nggak aplikasi ini? Kadang karena banyaknya aplikasi, terkadang apalagi ada data anak yang masuk kan, aman nggak dari hal-hal apa ya kejahatan media sosial sekarang kan. Nah, kemudian kalau biasa itu tadi seperti yang tadi di share lah, ya bisa kita pakai di sekolah. Yang terakhir ini nanti saya kan nyimak sejak tadi nih, sejak dari awal. Cuma chat saya tak tampil apa ini nanti kalau apa bisa minta tolong kalau tensinya. Ini kan Ya, baik Bapak, mute suaranya bisa dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Maaf, Nah, kita jawab dulu Bapak, nggih. Yang tadi masalah oh, tentang keamanan aplikasi. Nggih, takut saya lupa. Oke, aplikasinya aman Bapak Ibu. Ini berbentuk Excel ya. Ini bukan instalasi, nggak perlu install. Bisa ditaruh di flash disk, bisa di copy-copy ke seluruh wali kelas yang mungkin
bisa dilakukan oleh selain guru BK jika sekolahnya kelasnya banyak, copy aja ke wali kelas. Wali kelas melakukan tes ini. Tesnya cuma 5 menit ya Bapak Ibu. Tadi sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kan cuma 5 menit ya, sebentar sebentar. Kalau soalnya 30 ya sekitar 15 menit lah kalau ini. Pertanyaannya aman nggak datanya? Kalau datanya aman, ini ada menu ini. Kalau mau di password bisa di password kalau ini. Tapi sebenarnya data ini harus dibagikan ke siswa. Ngapain kita simpan saja untuk kita? Ya, ini akan lebih bermanfaat kalau siswa kita langsung eh, apa mendapatkan ya hasil tes gaya belajarnya dan mungkin mereka juga baru tahu tentang apa itu gaya belajar ya. Mungkin siswa kita kan mereka tidak sekolah pendidikan ya, sekolah umum akademik. Tapi kalau kita sekolah jurusan pendidikan akan mempelajari hal-hal seperti ini. Ya, monggo silakan Bapak. Oh iya, terima kasih banyak Oke, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. oke Pak Nasrul Perkenalkan silakan. saya Pak Nasrul, berasal dari SMP Satapluyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, terima kasih banyak narasumber yang sangat sangat amazing dalam materinya yang didapat malam ini. Ini sangat sehingga saya tergugah, penasaran juga apa yang disampaikan teman tadi yang disampaikan bahwa saya ini sangat penasaran dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita mungkin barangkali kita saat-saat ini banyak guru-guru yang masih awam tentang penerapan-penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus yang penasaran saya tadi aplikasinya ini apa ya, pemetaannya, cara pemetaannya. Kalau kita mencari validnya dalam hal data data untuk pemetaan kepada siswa ini tadi, barangkali masih 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 ada keraguan melalui aplikasi ini. Mungkin ada cara lainnya seperti ini. Contohnya barangkali ya dalam memberikan form, link form kepada siswa tadinya, mungkin ataukah mungkin kertas yang kita berikan. Sejauh mana sih kita ketahui bahwa anak tersebut menjawab dengan jujur? Nah, terkadang itu yang validnya dalam mendapatkan data-data seperti itu yang saya itu. Apakah ada cara yang lain yang perlu kita lakukan supaya betul-betul valid data yang kita dapatkan? Terus yang kedua, eh, ini juga urgen barangkali karena saya masih awam dalam hal pembelajaran diferensiasi. Ada tiga tadinya ini model apa ya, model belajar siswa yang kita harus terapkan di kelas ya, yang tadi ya visual, kinestetik dengan auditory. Ah, yang saya penasarannya bagaimana penerapannya di kelas nantinya ini. Jika jikalau nantinya mungkin Hmm, ada beberapa kelompok-kelompok yang hanya yang ya. satu satu yang visual, ada yang dua dan seterusnya. Seperti apa penerapan yang barangkali saya bisa terapkan nantinya untuk di kelas-kelas ini. Ini sangat menantang ini bagi saya untuk sebagai seorang guru. Terima kasih banyak Pak narasumber. Terima kasih, materinya sangat luar biasa. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, luar biasa pertanyaannya nih Pak Nasrul. Dua tapi padat ya. Eh, baik yang pertama, eh, bagaimana eh, kita mendapatkan jawaban yang jujur ya. Saya kira ini kita sampaikan dulu ke siswa bahwa ini bukan tes akademik, tidak ada nilai benar atau salah. Dan pertanyaannya itu tidak perlu mikir, Bapak Ibu, tidak perlu nyontek. Ya, cukup disesuaikan dengan apa yang ada di kata hati kita dan apa kebiasaan kita itu aja. Itu disampaikan ke siswa. Insya Allah siswa itu nggak akan jawab sembarangan ya, kecuali mereka terburu-buru. Jadi kalau bisa melakukan tes ini itu dalam keadaan santai, siswa tidak terburu-buru harus selesai seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, Bapak Ibu melakukan tes ini tidak tanpa tes seperti ini, cukup mengajukan satu pertanyaan kepada siswa. Kita langsung tahu orang yang di depan kita ini auditori, visual atau kinestetik. Ya, kasih satu pertanyaan. Eh, eh, saya ini Mos. Menurutmu apa yang akan kamu katakan apabila Mos ini bagus? Ya, kalau siswa itu bilang, oh kelihatan Mos itu gini, Mos ini barang mahal atau barang murah? Nah, dia lihat.
Kemudian kalau siswa jawab gini, oh kelihatannya itu mouse barang mahal. Oh kedengarannya mouse merek ini barang mahal. Oh kalau eh, saya rasakan, eh, perasaan saya itu mouse itu barang mahal. Bapak Ibu sudah bisa membedakan dari kata-kata yang keluar dari siswa kita, kedengarannya, kelihatannya, rasanya, MOS itu mahal. Itu sudah kelihatan Bapak Ibu, anak ini lebih banyak kehidupannya visual, auditory, atau kinestetik. Kalau kedengarannya pasti auditori, kalau kelihatannya itu visual, kalau perasaan saya, nah, itu perasaan saya, nah, rasanya itu kinestetik. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini bertahun 1 tahun ya, sudah diulang-ulang, Bapak Ibu akan peka sama anak yang itu visual, kinestetik, dan auditori ya. Bahkan bayi yang baru lahir itu kita langsung tahu anak ini visual, kinestetik atau auditori. Kita akan tahu Bapak Ibu tanpa melakukan tes seperti ini ya. Asal kita sudah memahami dulu konsep-konsepnya ya, karakteristiknya, ciri-cirinya yang tadi itu sudah kita ulang-ulang ya. Terutama kalau perempuan, kalau yang auditori ya, biasanya mereka itu membuka rambut seperti ini ya. Nah, itu bermain rambut itu sebenarnya mereka bukan mempercantik diri, bukan. Itu sebenarnya dia fokus ke telinga, Bapak Ibu. Dia pengen mendengarkan apa yang ada di sekitarnya. Ya, Bapak Ibu juga kalau bapak-bapak kalau ditelepon sama istrinya itu mereka sebenarnya bukan tanya lagi di mana, bukan. Tapi dia fokus di sekitarnya tuh apa ada suara perempuan lain atau enggak seperti itu ya. Eh, itu kita tahu karakteristiknya sebenarnya Bapak Ibu. Atau mereka melihat gambar-gambar di HP kita ya, apakah foto sama yang lain. Nah, itu eh, mudah dikenali sebenarnya. Tapi karena ini akademik harus ada ukurannya, maka digunakanlah alat tes seperti ini ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajarnya untuk siswa yang berbeda-beda di dalam satu kelas. Seperti tadi katakanlah ada kelompok belajar visual, kinestetik, auditory ya. Bapak Ibu bisa mengkombinasikan semuanya dan penugasannya tidak sama Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Untuk apa namanya? Untuk tes praktek kita akan praktek mengetahui tentang zat hijau daun ya, praktek IPA misalkan zat hijau daun. Oke, dibentuk kelompok yang visual sebelah kiri, yang kinestetik tengah, yang auditory sebelah kanan ya. Kita kasih tugas untuk siswa yang kinestetik mencari bahannya, mengambil alat-alatnya. Silakan yang kinestetik ya, sebelum gurunya selesai ngomong itu mereka sudah keluar duluan Pak mencari daun ya, mereka akan suka dikasih tugas seperti itu. Ya, mereka mengambil alatnya, apa itu, mikroskopnya, mereka langsung alat mempersiapkan dengan semangat. Ya, beda kalau yang misalkan visual suruh nyari alat, ya mereka jalannya pelan ya, males-males aras-arasan ya. Nah, kemudian untuk yang visual, kita kasih mereka untuk melihat mikroskop alatnya, kemudian menggambarkannya, disuruh menggambar ya. Kemudian dari hasilnya itu dikasihkan ke kelompok yang auditori. Kemudian mereka disuruh berdiskusi, ya, diskusi. Seperti itu. Nggak harus semuanya dipelajari, Bapak Ibu. Nggak harus semuanya mereka harus pinter semuanya. Dengan berdiskusi itu sebenarnya mereka sudah tahu sebuah pengetahuan yang mungkin akan berkesan dalam dirinya sesuai dengan kemampuan gaya belajarnya. Itu salah satu contohnya. Jadi nggak harus mengerjakan LKS dari nomor 1 sampai nomor 20 ya, semuanya harus sama. Nggak harus seperti itu, bebas kita ngasih penugasan bahkan di kurikulum Merdeka pun ya kalau siswa kita nilainya di bawah KKM maka kita wajib melakukan remedi ya, remedi pertama nilainya tetap kecil, wajib melakukan remedi kedua, nilainya tetap kecil, maka yang ketiga tetap nilai itu harus besar. Bagaimana caranya? Sama pemerintah nggak boleh remedi lagi, tapi penugasan tugas saja sudah, cari ini clipping itu aja sudah, maka nilainya bisa besar seperti itu. Artinya tidak ada paksaan siswa itu harus pinter dalam mengerjakan soal-soal seperti itu. Karena itu sudah dipikirkan oleh para pakar ya, para ahlinya di Kemendikbud itu pasti bukan hanya sekedar akademisi, tapi mereka juga para pakar, dokter, profesor yang sudah mengkaji ini. Dan salah satu contohnya ya tentang gaya belajar ini, Bapak Ibu ya. Ternyata eh, jangan-jangan siswa yang selama ini juara 1 dari kelas 1, 2, 3
Nanti setelah pinter mereka kuliah, misalkan jurusan fisika, setelah itu mereka lulus, ngelamar kerja, ternyata di perusahaan itu yang jadi bos adalah anak yang nilainya kecil ya, Bapak Ibu. Ya, ternyata mereka jadi DPR yang nilainya kecil ya. Kenapa? Karena mereka bisa mengoptimalkan gaya belajarnya ya. Ternyata hidup itu eh, tidak ditentukan oleh pinternya IQ kita ya. Itu hanya salah satu saja sebab ya, salah satu alat. Tapi tidak menafikan nggak harus pinter. Maksudnya lebih pinter lebih bagus ya, anak pinter bagus. Tapi itu bukan satu-satunya yang menentukan masa depan kita seperti itu. Jadi pemerintah pun juga untuk remedi nggak harus tes-tes terus. Yang terakhir adalah penugasan jika siswa itu nggak mampu ya, seperti itu. Jadi begitu ya Bapak. Jadi pembelajaran di kelas itu boleh berbeda-beda dan penugasannya berbeda-beda. Ya, masalah nilai, yang penting mereka semangat sekolah, semangat belajar, maka nilai itu harus di atas KKM seperti itu. Jadi begitu, nggih, Bapak, konsepnya yang ada di kurikulum. Baik, satu lagi ya Bapak, Bapak Ibu. Nanti gini, satu lagi pertanyaan, terus kita tutup, kita absen-absen. Nanti yang mau live silakan live, yang mau melanjutkan diskusi saya temani di sini sampai puas ya. Oke, monggo silakan satu lagi. Monggo silakan. Dibuka mic-nya. Langsung dibuka aja Bapak Ibu. Nah, Lalu aku patin. monggo silakan. Atau ini yang paling atas Bapak Andrian atau Ibu Widya Astuti atau Ibu Fisda silakan. Baik, sudah nggak ada lagi. Jika sudah tidak ada, kita tutup aja dulu ya Bapak Ibu. Nanti santai kita buka lagi sesi tanya jawab. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu pemaparan dari kami. Saya tutup dulu dengan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan absen-absen.